Pemirsa, pemerintah Indonesia diketahui tengah mengatasi masalah bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sebesar 18 triliun rupiah. Tiongkok pun mematok bunga utang sebesar 3,4%, jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah 2%. Di samping itu, Tiongkok juga meminta anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu yang diberikan oleh Bank Pembangunan Tiongkok atau CDB sebesar 8,3 triliun rupiah untuk membiayai pembengkakan tadi. Lantas apakah kondisi tersebut membuktikan Indonesia masuk ke dalam jebakan utang Tiongkok? Jurnal Barata. Pemirsa, rumor mengenai debt trap atau jebakan utang Tiongkok telah menjadi hangat di negara kita karena tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan Indonesia setidaknya membutuhkan dana sekitar 6.445 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur. Jelas angka tersebut bukan angka kecil, sehingga keuangan negara pasti kesulitan untuk memikul beban ini sendirian. Makanya wajar apabila negara harus mencari sumber-sumber pembiayaan lain supaya pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Tiongkok yang diketahui sampai saat ini di kalangan negara-negara sedang berkembang, hanya Tiongkoklah yang secara nyata dapat membereskan masalah infrastruktur dalam negerinya. Kondisi infrastruktur Tiongkok sangat prima, bahkan jauh melebihi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Semua ini terjadi karena para pemimpin Tiongkok mengikuti teori pembangunan yang jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh Barat. Tiongkok meletakkan investasi infrastruktur dalam konteks pertumbuhan produktivitas daerah yang dibangun dan diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB daerah. Dari sisi ini, investasi infrastruktur tentu sangat menguntungkan. Berbeda dengan demokrasi liberal Barat yang kapitalistik, di mana dalam teori pembangunan mereka, investasi infrastruktur dinilai jangka pendek dan diletakkan dalam perhitungan finansial bisnis, apakah untung atau rugi. Jelas jika dilihat dari sisi ini, maka investasi di infrastruktur sangat tidak menguntungkan. Akibatnya, kondisi infrastruktur di Asia Tenggara kecuali Singapura, kemudian di Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika dan Amerika Latin sangatlah memprihatinkan karena kebijakan pembangunannya sangat dipengaruhi oleh para konsultan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional IMF. Oleh karena situasi semacam inilah, sehingga dari tahun 2013 sampai 2018, Tiongkok telah mengalokasikan dana sebesar 270,2 miliar renminbi untuk bantuan luar negeri dalam bentuk hibah, pinjaman tanpa bunga, dan pinjaman lunak. Tiongkok juga diketahui telah memberikan bantuan kepada 20 organisasi multilateral regional dan internasional, serta 122 negara di seluruh dunia, di antaranya 30 negara di Asia, 53 negara di Afrika, 9 negara di Oseania, 22 negara di Amerika Latin dan Karibia, dan 8 negara di Eropa. Semua ini dilakukan Tiongkok bukan tanpa alasan. Setidaknya ada 4 faktor utama yang mendorong kerjasama pembangunan Tiongkok dengan negara lain yang terutama didasarkan pada asal budaya dan filosofi. Pertama, karena cita-cita keharmonisan universal bangsa Tiongkok. Kedua, karena gagasan Tiongkok untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketiga, karena tradisi internasionalisme Tiongkok. Dan keempat, karena rasa tanggung jawab Tiongkok sebagai negara besar. Karena alasan itulah, banyak negara termasuk Indonesia menginginkan kerjasama dengan Tiongkok untuk membangun infrastruktur melalui Koridor Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Indonesia sendiri diketahui telah menjalin kerjasama infrastruktur dengan Tiongkok sebelum BRI diteken, seperti proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 Jawa Barat yang dibangun pada tahun 2007. Selain itu, ada pula proyek BRI setelah diteken, seperti pembangunan kawasan industri Morowali yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pabrik karbon baja, smelter,
dan pembangkit listrik di kawasan industri tersebut. Ada pula pembangunan rel kereta api pengangkut batu bara Puruk Cahu Batanjung Bangkuang tahun 2015 yang sekaligus dibangun pula proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB serta masih banyak yang lainnya. Dari semua proyek tersebut, proyek KCJB yang paling menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah mendapati adanya pembengkakan biaya yang awalnya direncanakan menelan dana 86,67 triliun rupiah, kemudian membengkak menjadi 114,24 triliun rupiah. Kasus inilah yang kemudian dianggap bahwa Indonesia telah masuk dalam jebakan utang Tiongkok. Mengetahui hal tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa semua pinjaman yang dilakukan untuk proyek KCJB adalah murni untuk kebutuhan produktif. Utang pun dilakukan antar perusahaan atau B2B, bukan antar pemerintah atau G2G. Jebakan utang menurut Luhut akan terjadi jika proyek tersebut dilakukan secara G2G, sedangkan proyek KCJB dilakukan secara B2B, sehingga tidak ada jebakan utang di situ. Hal ini dibenarkan pula oleh Wakil Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, I. Kartika Wirjoatmojo. Menurut Kartika, pembangunan KCJB ini bukanlah utang negara, melainkan korporasi langsung, yaitu perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC. Dengan demikian, skema utang juga pastinya menggunakan B2B, sehingga tidak ada jebakan utang dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, standar yang paling tepat untuk menyebutkan bahwa Indonesia terjebak oleh utang negara lain yaitu berdasarkan pinjaman G2G, di mana utang luar negeri Indonesia terbesar ternyata berasal dari Singapura sebesar 57,455 miliar dolar Amerika. Menyusul kemudian ke Amerika Serikat sebesar 32,573 miliar dolar Amerika, utang ke Jepang sebesar 24,46 miliar dolar Amerika, baru kemudian ke Tiongkok sebesar 20,425 miliar dolar Amerika. Sedangkan negara yang paling rajin memberi utang ke pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai 21,082 miliar dolar Amerika, Jepang dengan nilai 8,433 miliar dolar Amerika, Jerman dengan nilai 3,931 miliar dolar Amerika, Prancis dengan nilai 2,405 miliar dolar Amerika, baru kemudian Tiongkok dengan nilai 1,381 miliar dolar Amerika. Nah, jadi jika demikian, maka negara yang paling memungkinkan membuat Indonesia terjebak oleh utang adalah Singapura dan Amerika Serikat, bukan Tiongkok. Lalu kenapa jebakan utang seringkali dihubungkan kepada Tiongkok di banyak negara termasuk di Indonesia? Alasan utama di balik semua itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya ketakutan Amerika Serikat yang merasa terancam dengan kebangkitan Tiongkok. Artinya, Amerika Serikat sebenarnya takut jika posisinya suatu saat nanti bisa tergantikan oleh Tiongkok. Sehingga, sebagai negara adidaya, Amerika Serikat yang memiliki kekuatan menjadikan apa yang dikatakannya sebagai agenda politik perlu diikuti oleh banyak negara. Bisa dikatakan, Amerika Serikat mampu menciptakan realitas politik internasional yang sesuai dengan kehendaknya sendiri, termasuk dalam persoalan gembar-gembor bahaya utang Tiongkok. Seorang pengamat ekonomi internasional, David Dodwell, dalam artikelnya The Myth of China's Debt Trap, Diplomacy Must Be Put to Bed Once and for All, menilai bahwa narasi jebakan utang Tiongkok adalah sebuah propaganda besar yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat. Sejak dari era Donald Trump, Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa utang Tiongkok yang dijalankan melalui skema seperti Belt and Road Initiative adalah sebuah rencana besar dalam menjadikan Tiongkok sebagai negara hegemoni yang akan menghancurkan sistem perekonomian dunia. Padahal, skema BRI sendiri sesungguhnya diciptakan Tiongkok untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri. BRI dilakukan untuk mengeksternalisasi utang besar yang dimiliki Tiongkok dan masalah kelebihan kapasitas industri dalam negerinya
dengan merangsang permintaan eksternal untuk barang, jasa, dan modal. Oleh karena itu, proyek yang disetujui dalam BRI mengikuti logika ekonomi, bukan geopolitik. Dengan demikian, narasi yang mengatakan bahwa BRI adalah cara Tiongkok untuk menjadi hegemoni adalah narasi yang kurang tepat. Pemberitaan yang mengatakan bahwa utang Tiongkok begitu menyeramkan dapat kita artikan sebagai skenario drama yang dimainkan Amerika dalam memposisikan dirinya sebagai protagonis, sementara Tiongkok menjadi antagonis. Sehingga Amerika Serikat bisa membuat banyak negara merasa tidak percaya dengan perjanjian ekonomi yang akan dilakukannya dengan Tiongkok. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa persoalan tentang jebakan utang internasional ini semua sesungguhnya adalah perang narasi antara Barat dan Tiongkok. Sehingga harus kita sadari dan pahami bahwa narasi mengenai kekejaman utang Tiongkok adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Dan justru sebaliknya, utang yang perlu kita waspadai adalah utang dari IMF dan Barat, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Sri Lanka, yang pada akhirnya mengalami krisis karena ketergantungannya pada IMF dan sistem keuangan Barat. Nah pemirsa, demikianlah Jurnal Barata untuk kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.